Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan salah satu topik dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, yang mana video ini nanti akan menjadi salah satu tugas proyek akhir saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anwar Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 22053007 dari Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, di mana mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini sendiri diampu oleh Bapak Dr. Zul Afdal SPD. Jadi izinkan saya menyampaikan salah satu topik yang ada dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan tersebut. Nah, topik yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini ialah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini sangat krusial bagi negara, karena pendapatan nasional dan per kapita ini merupakan salah satu tolak ukur yang mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, tingkat pemerataannya, tingkat koefisien Gini, dan lain sebagainya. Sehingga mengetahui apakah itu pendapatan nasional dan per kapita sangat diperlukan bagi kita semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nanti mengenai konsep dasar, komponen dan perhitungan, PDB dan PNB, serta contoh perhitungannya nanti. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu konsep dasar pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yaitu pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional ini merupakan jumlah nilai total dari semua barang dan jasa yang ada diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Nah, pendapatan nasional itu mencerminkan akan produktivitas perekonomian suatu negara, yaitu kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Sedangkan pendapatan per kapita ini sendiri merupakan tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduknya pada periode tersebut juga, dengan membagi jumlah pendapatan suatu negara dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ini nantinya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu di mana kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Semakin tinggi pendapatan nasional, biasanya maka pendapatan per kapita juga akan semakin tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan nasional rendah, biasanya pendapatan per kapita juga akan semakin rendah pula. Next yaitu komponen dan perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kita mulai dengan komponen dan perhitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini didapat melalui perhitungan dengan menggunakan tiga metode perhitungan. Yang pertama yaitu
pendekatan produksi, di mana pendekatan produksi ini yaitu dengan menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan lain-lain. Formula yang kita dapatkan dari pendekatan produksi ini yaitu NI atau National Income dalam kurung P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah bla 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 XQN. Maksudnya P1 di sini yaitu menggambarkan price pada harga suatu barang ataupun jasa dikalikan dengan Q barang ataupun jasa yang pertama ditambah dengan harga barang dan jasa yang kedua dikali dengan kuantitas barang dan jasa yang kedua. Yang kedua yaitu yang umum biasanya digunakan yaitu dengan pendekatan pengeluaran. Rumus dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini yaitu NI sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang I, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga atau sejumlah uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua yaitu investasi, di mana yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk berinvestasi di bursa saham. Yang ketiga yaitu government. Government ini yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam pembiayaan infrastruktur, pembangunan, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Apapun jenis pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah nantinya akan masuk ke dalam pendekatan pengeluaran yaitu formula G ditambah ekspor dikurang impor, yaitu X di sini ekspor dan I adalah impor. Berikutnya yaitu dengan pendekatan pendapatan NI atau National Income, yaitu R tambah W tambah I tambah P, di mana R di sini adalah rent atau pendapatan sewa tambah W merupakan pendapatan upah atau wage tambah I di sini adalah interest atau pendapatan dari bunga, dan P merupakan profit atau keuntungan bersih dari suatu perusahaan atau perorangan. Nah, setelah pendapatan nasional tadi kita dapatkan melalui salah satu pendekatan yang tadi telah disebutkan, maka kita berikutnya akan dapat menghitung pendapatan per kapita suatu negara dengan syarat kita telah mengetahui jumlah penduduk suatu negara tersebut, di mana rumus untuk mencari pendekatan pendapatan per kapita yaitu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Next. Berikutnya yaitu PDB dan PNB. Nah, yang pertama yaitu PDB. PDB kita ketahui sebagai produk domestik bruto atau nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. PDB ini mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam batas negara, yakni oleh warga negara dan bukan warga negara, asalkan di dalam negara tersebut. PDB ini mencerminkan produktivitas ekonomi suatu negara. PDB menghitung pendapatan nasional berdasarkan lokasi produksi, sedang berikutnya yaitu PNB atau produk nasional bruto, atau kita ketahui yaitu total nilai seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara, baik itu ya di dalam maupun di luar negeri,
dalam kurun waktu yang sama. Jadi PNB menghitung nilai produksi barang dan jasa oleh warga negara, baik itu warga negaranya sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. PNB ini tidak menghitung pendapatan yang diperoleh oleh penduduk asing atau bisnis asing maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. PNB mencerminkan kontribusi penduduk dalam pengembangan ekonomi. Nah, jadi PDB dan PNB dapat digunakan sebagai indikator pendapatan nasional, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, yaitu perbedaan yang mencolok, yaitu PDB menghitung pendapatan nasional berdasarkan lokasi produksinya, sedangkan PNB menghitung pendapatan nasional berdasarkan kepemilikan faktor produksinya. PDB tidak memperhitungkan pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi milik negara lain yang beroperasi di dalam negeri, sedangkan PNB memperhitungkan sebagai pendapatan luar negeri. PDB tidak memperhitungkan pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi milik negara sendiri, sedangkan PNB memperhitungkan sebagai pendapatan dalam negeri. PDB biasanya lebih besar dari PNB untuk negara-negara yang banyak menarik investasi asing. Namun sedangkan untuk PDB sendiri yang lebih kecil dari PNB-nya itu adalah untuk negara-negara yang banyak melakukan investasi ke luar negeri. Nah, itulah mungkin konsep PDB dan PNB yang dapat kita ketahui. Berikutnya yaitu contoh perhitungan dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Suatu negara memiliki data sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk 100 juta jiwa, konsumsi rumah tangga 500 triliun, investasi swasta 200 triliun, pengeluaran pemerintah 100 triliun, ekspor 150 triliun, dan impor 120 triliun. Faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri yaitu 50 triliun. Faktor produksi domestik yang ada di luar negeri yaitu 40 triliun. Hitunglah PDB dan pendapatan per kapitanya. Nah, PDB sebagaimana yang kita ketahui dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Chisholm tadi, yaitu konsumsi tambah investasi tambah government X kurang impor. Jadi di mana konsumsi tadi dapat kita ketahui yaitu 500 triliun tambah investasi 200 triliun tambah pengeluaran pemerintah atau governmentnya yaitu 100 triliun ditambah ekspor 150 triliun dikurang impor yaitu 120 triliun. Bagaimana dengan faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri dan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri tadi? Nah, yang kedua tersebut tidak masuk dalam perhitungan PDB. Jadi kita abaikan saja. Yang dua tadi akan masuk nantinya yaitu dalam perhitungan PNB. Jadi pendapatan per kapita yaitu jadi PDB yang didapat yaitu 830 triliun rupiah. Nah, untuk mencari pendapatan per kapitanya, PDB yang telah kita temukan tadi yaitu 830 triliun kita bagi dengan jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk tadi diketahui yaitu 100 juta. Nah, jadi hasilnya yaitu 8,3 juta rupiah untuk pendapatan per kapitanya. Nah, mungkin itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai konsep atau mengenai topik pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Jadi dapat kita simpulkan ada beberapa perbedaan antara pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, di mana yang pertama yaitu pendapatan nasional itu mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam batas negara, sedangkan pendapatan per kapita tersebut mengukur nilai barang dan jasa yang diterima oleh setiap individunya. Sehingga apabila secara singkat pendapatan nasional itu agregat,
adalah hasil yang dihasilkan, sedangkan pendapatan per kapitanya adalah hasil yang diterima oleh individunya. Yang kedua yaitu pendapatan nasional itu didasarkan pada lokasi produksi, sedangkan pendapatan per kapita didasarkan pada kewarganegaraan penduduk. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor jumlah seperti jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan per kapita dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti distribusi pendapatan, biaya hidup, inflasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola suatu perekonomian dengan menjaga kestabilan pendapatan nasional agar pendapatan per kapitanya juga normal gitu, agar tidak di bawah batas normal, sehingga diharapkan angka koefisien gini dan itu tidak terlalu lebar sehingga tidak ada kesenjangan di dalam perekonomian. Nah, mungkin itulah yang dapat saya terangkan mengenai salah satu topik pengantar ekonomi pembangunan, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila ada dari rekan-rekan yang nantinya ingin bertanya, silakan di kolom komentar maupun di fokus grup diskusi. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang salah dari saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.